akan mengepung bandara kalau konser Coldplay di Indonesia jadi dilaksanakan. Agar mereka jangan tersesat terus. Apa katanya haram gitu. Ini kan hiburan, enggak apa-apa sih kalau menurut saya. Bagaimana kita bisa menikmatin musik sementara terjadi kegaduhan. Jadi ini Tempo 7 Mei 2023 berjudul Arab Saudi izinkan turis LGBT masuk Saudi. Geng Petamburan ancam kepung bandara jika Coldplay tetap konser di Jakarta. Diancam balik Pak Mahfud MD, panik nggak tuh? Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara menanggapi ancaman persaudaraan alumni 212 yang mau mengepung Bandara Soekarno-Hatta jika Coldplay nekat datang dan mau menggelar konser di ibu kota Jakarta. Itu biasa-biasa sejak dulu ada apa gitu ditolak semuanya. Dan saya optimis konser ini menjadi ikon dan etalase bahwa kita siap menyelenggarakan event-event berkelas dunia. Karena hak asasi manusia, jangan cerita hak asasi manusia, kita korban hak asasi manusia, laskar. Misalnya gini, misalnya Ana datang nonton Coldplay. Apakah itu artinya Ana jadi pro LGBT? Ya tentu saja tidak, ya kan? Soal Coldplay, sudah dapat tiketnya enggak? Terus Saya belum dapat per hari ini dan kemarin war tiket berhasil karena ada 500.000 yang di depan saya. Gak boleh itu, yang dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya. Orangnya boleh datang nggak? Orangnya boleh nggak hidup di Arab Saudi? Boleh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara menanggapi ancaman persaudaraan alumni 212 yang mau mengepung Bandara Soekarno-Hatta jika band Coldplay tetap nekat mau datang dan menggelar konser di ibu kota. Coldplay akan menggelar konser tunggal di Indonesia. Semua pada heboh karena penantiannya sangat panjang dan lama. Bayangkan, mereka mulai debut tahun 2000, tapi mereka baru akan konser di Indonesia setelah 20 tahun kemudian. Alhasil, beritanya heboh. Tapi ada satu hal yang bikin euforia ini rusak. Novel Bamukmin dari PA212. Mereka mulai bereaksi dan kepanasan dengan kabar kedatangannya Coldplay. Seperti yang sudah-sudah, mereka menolak Coldplay dan mendesak agar panitia membatalkan konsernya. Alasannya selalu itu-itu saja, yaitu karena Coldplay mendukung LGBT dan juga ateis. Mereka bahkan ancam akan demo besar-besaran dan mengepung bandara jika tetap nekat mendatangkan Coldplay. Apakah Qatar melarang LGBT nonton bola? Enggak. Qatar tidak melarang LGBT nonton bola. Yang tidak boleh itu adalah mengibarkan bendera di pelangi di stadion selama pertandingan atau pakai kaos gambar pelangi di pertandingan. Novel Bamukmin akan berhadapan dengan penegak hukum kalau coba-coba mengepung bandara. Ya nonton aja kalau mau nonton, anak-anak muda nggak usah takut. Arab asli, yang Arab asli di sono makin maju pikirannya. Kita yang Arab KW makin ke zaman batu gitu loh, mobil pikirnya. Bahaya ente ngomong Arab KW ini bisa jerat hukum. Iya, ini ibarat. Nah, ini Sarah ente ngomong bahaya. Kita kan Saya mengajak untuk 5 destinasi super prioritas, mulai dari Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Arab asli di sono. Bahaya ente ngomong Arab KW. Siapa yang bisa masuk Arab KW? Maksud aja. menyantap kuliner-kuliner khas Indonesia, tapi yang nggak pedes. Soalnya dia kalau nanti penyanyi, kalau pedes. Nggak bisa, Demo, ini harus jangan dijelaskan. dikit-dikit. Anda harus memberikan klarifikasi Jangan Arab KW. dikit-dikit digeruduk. Jangan Hati-hati. dikit-dikit digeruduk. Justru di sini Ya. kontribusinya Arab KW justru Silakan kontribusi dijawab terhadap dulu. kemerdekaan. Pedes karena nanti kita suaranya terganggu. sudah fix ada rencana pertemuan dengan Coldplay. Saya mengundang, sebagai menteri. saya mengundang nanti tentunya dari manajemen Coldplay. Misalnya gini, misalnya Ana datang nonton Coldplay. Apakah itu artinya Ana jadi pro LGBT? Ya tentu saja tidak, ya kan? Reaksi mereka ini sama persis dengan situasi di mana timnas Israel U20 akan bertanding di Indonesia. Mereka menolak, lalu ancam kepung bandara. Pamer kekuatan masa lalu, ancam kepung bandara. Entah sejak kapan negeri ini jadi punya nenek moyang mereka sendiri. Sebenarnya pola perilaku kelompok seperti PA212 ini mudah ditebak. Mereka hanya akan bergerak jika ada dua kondisi. Yang pertama isu besar, dan yang kedua adalah tahun politik. Cuma itu aja kok. Mahfud mengatakan, ancaman Novel dan teman-temannya tidak ada apa-apanya. Pemerintah kata dia jelas tak mau berdiam diri. Mahfud menegaskan aparat keamanan bakal dikerahkan untuk mengawal kedatangan grup band tersebut. Kami percaya aparat penegak hukum akan terus berkoordinasi dan memastikan bahwa bukan hanya Coldplay, namun juga event-event besar dunia seperti ASEAN Media Summit yang akan menghadirkan pimpinan dari Amerika, Cina. Kata Mahfud MD dilansir dari Populis ID, Jumat 19 Mei. Adapun PA212 menolak keras konser musik tersebut karena berbagai alasan. Salah satunya karena band tersebut mendukung LGBT.
konser mereka di Jakarta dinilai hanya bikin rusak generasi muda. Untuk itu, kelompok ini mendesak pemerintah untuk segera membatalkan gelaran tersebut. PA212 tidak peduli, walaupun tiket konser sudah ludes terborong. Loh, ini kan hiburan. Nggak apa-apa sih menurut saya. Ya nonton aja kalau mau nonton anak-anak. Gak usah takut. Tutup Mahfud. Agar mereka jangan tersesat terus. Apa katanya haram gitu. Ini kan hiburan, enggak apa-apa sih kalau menurut saya. Bagaimana kita bisa menikmatin musik sementara terjadi kegaduhan. Jadi ini Tempo 7 Mei 2023 berjudul Arab Saudi izinkan turis LGBT masuk Saudi. Itu biasa-biasa sejak dulu ada apa gitu ditolak semuanya. Dan saya optimis konser ini menjadi ikon dan etalase bahwa kita siap menyelenggarakan event-event berkelas dunia. Karena hak asasi manusia, jangan cipta hak asasi manusia. Kita korban hak asasi manusia, laskar. Soal Coldplay, sudah dapat tiketnya nggak? Terus Saya belum dapat per hari ini dan kemarin war tiket berhasil karena ada 500.000 yang di depan saya. Gak boleh itu, yang dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya. Orangnya boleh datang nggak? Orangnya boleh nggak hidup di Arab Saudi? Boleh. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan Coldplay tetap akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023. Kendati ada gejolak penolakan dari persaudaraan alumni 212, Sandi juga memastikan berbagai faktor yang mendukung suksesnya konser Coldplay sudah disiapkan dengan baik. Saya memastikan Indonesia jadi tuan rumah dari konser-konser internasional. Kami sangat bersyukur Indonesia jadi salah satu dari 4 negara yang terpilih jadi tuan rumah konser Coldplay. Tegas Sandiaga Uno di Puspem Badung, Bali, Selasa 16 Mei malam. Penampilan band asal Inggris ini menurut Sandiaga Uno akan jadi konser tersukses di abad ke-21. Bahkan konser yang diprediksi menyedot 10.000 wisatawan mancanegara ini jelas akan jadi potensi mendongkrak sektor ekonomi, kreatif, dan peluang usaha. Kami akan siapkan dengan baik. Semua kekhawatiran dan penyampaian dan masukan akan terus kami tampung. Sebutnya, menurut dia, Indonesia harus jadi ikon dan etalase dalam penyelenggaraan event kelas dunia. Apalagi Indonesia dikenal selalu sukses menjadi destinasi MICE. Karena itu, konser Coldplay ini harus berjalan lancar. Kata Sandi, sejauh ini persiapan sudah dilakukan dengan baik, mulai dari kesiapan prosedur keselamatan dan keamanan dari penonton hingga performer. Bahkan kesiapan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, di mana Coldplay menaruh perhatian untuk itu. Salah satu yang paling didukung adalah keberlanjutan lingkungan. Jadi kami ingin menghadirkan konser yang ramah lingkungan. Sebutnya, sampai saat ini semua persiapan dalam proses dan menunjukkan hasil yang mengembirakan, imbuh Sandiaga Uno. Coldplay akan melangsungkan konser di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023. Kehadiran Chris Martin, Johnny Becklon, Kay Berryman, dan Will Champion itu sudah dinantikan jutaan orang penggemarnya. Konser Coldplay dengan bertajuk Music of the Spirits World Tour Jakarta itu dijual dengan harga tiket mulai dari 800.000 untuk Chat 8 hingga 11 juta untuk kategori Ultimate Experience.